Belum muncul nih. Udah. Proses ternyata. Oke, jadi tadi kita masih sampai di bagaimana pendirian perusahaan, kemudian mulai pendirian, pengesahan, sampai perubahan-perubahannya. Saya lanjutkan sedikit. Ketika kita bicara anggaran dasar, maka kita bicara permodalan, ya. Di dalam anggaran dasar itu ada permodalan. Saya coba share untuk Nah, jadi kalau di contoh akte yang kita diskusikan tadi itu, ini sekedar contoh ya, maka dia membagi modalnya, teman di perseroan terbatas itu ada yang namanya modal dasar dan modal di setor. Maka nanti ketika Bapak Ibu Emas Mbak ini audit, harus paham apa itu modal dasar, apa itu modal di setor. Kalau saya tanya, sebenarnya modal yang dimiliki oleh perseroan terbatas, kalau tadi contohnya saya sama Mas Heri, saya 60%, Mas Heri 40%, modal di setornya 1 miliar, berarti kan saya 600 juta, Mas Heri 400 juta gitu ya. Kemudian modal dasarnya tadi dicontohkan itu adalah, jadi modal di setor itu minimal 25% dari modal dasar. Nah, kemudian modal dasarnya adalah 4 miliar. Pertanyaan saya, sebenarnya aset atau modal yang dimiliki oleh perseroan itu berapa sih? Kecepatan tah? Kecepatan. Oke, tadi saya bikin perusahaan sama Mas Heri. Saya 60%, Mas Heri 40%. Saya karena modal di setornya itu 1 miliar, berarti kan saya 600 juta, Mas Heri 400 juta. Oke. Oke, aku sepakat nih sama Mas Heri. Mas Heri, ini kan modal di setornya 1 miliar karena syaratnya di undang-undang itu minimal modal setor itu adalah 25% dari modal dasar, maka modal dasar kita adalah 4 miliar. Oke? Pertanyaan saya, nilai aset sebenarnya perusahaan itu berapa sih? Modelnya perusahaan sebenarnya itu berapa sih? Mbak, itu bisa. Silakan. Ayo Rek, sudah ngopi loh ini. Fokus, fokus. Kalau saya tanya, modal dasar atau modal setor? Hmm? Modal yang dimiliki real oleh perusahaan modal dasar atau modal setor? Tuh loh, Mbak Yopelnya sudah. Ayo siapa yang mau jawab? Dikasih mic sama Mbak Yopel. Hmm? Siapa yang jawab modal dasar? Siapa yang jawab modal? Oke, William jawab modal dasar. Kenapa, Mas? Karena itu keseluruhan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Namun yang di store cuman tadi katanya persyaratannya 25%. Tapi kan real di perusahaannya itu fullnya kan, bukan 25%-nya. Oke. Yang lain, jawaban yang lain? Kalau saya tanya modal yang disetorkan ke perusahaan itu berapa sebenarnya? Modal yang bisa digunakan untuk menjalankan perusahaan oleh perusahaan itu berapa? Modal disetor atau modal dasar? Ada yang jawab modal selain jawabannya Mas William? Sepakat sama Mas William semua nih. Oke, jadi kalau bapak-bapak, mas, mbak itu mau bikin perusahaan, itu kan kita sudah pasti harus punya hitungan kan? Ya, aku mau bikin perusahaan nih, aku mau bikin pabrik 4 pabrik ya. Aku mau bikin 4 pabrik di Jogja, Pasuruan, Surabaya, Gresik misalnya. Oke, tapi ternyata setelah aku ngomong-ngomong sama Mas Heri, yuk kita bikin pabrik, rencana 4 pabrik nih pasti akan ramai dengan ini gitu ya. Terus kata Mas Heri, tapi Buni aku cuma punya duit 400 juta. Lah sama, aku cuma punya duit 600 juta. Ya, berarti sebenarnya kan real aset perusahaan itu adalah modal di setor. Karena uang realnya yang masuk ke perusahaan ya cuma 1 miliar. Lah Bu, terus modal dasarnya buat apa? Modal dasar itulah bagaimana kita melakukan perhitungan
Kira-kira nanti aku untuk mencapai tujuan maksimalku dalam berusaha itu butuh dana berapa sih? Oke, karena sementara kita cuma punya modal 400, Mas Heri 400, saya 600, oke kita mulai dengan satu pabrik dulu di Pasuruan misalnya. Ketika nanti ada keuntungan, ya itu akan menambah aset perusahaan memang. Tetapi ketika ternyata Mas Heri punya rezeki lebih, saya punya rezeki lebih, saya tambahkanlah uang itu. Ya, sehingga kita bisa bikin pabrik lagi misalnya di Jakarta misalnya. Nah, artinya apa? Modal atau aset yang dimiliki perusahaan itu sebenarnya adalah modal di setor. Modal dasar adalah batasan atas bagaimana kita memprediksi usaha kita nanti maksimal untuk bikin 4 pabrik nanti itu misalnya adalah 4 miliar. Artinya ketika itu tercapai, itu terbentuk dan ada kebutuhan ada kebutuhan duit lagi, maka yang kita lakukan adalah peningkatan modal dasar. Ya, ketika peningkatan modal dasar, maka itu harus mendapatkan persetujuan menteri. Nah, itu yang harus kalian audit. Oh, ternyata ada peningkatan modal dasar. Apakah peningkatan modal dasar ada persetujuan menteri? Oh, berapa modal yang disetorkan ketika peningkatan? Ketika dia meningkat, ternyata ditingkatkan. Oke, kita butuh lagi untuk pabrik berikutnya, kita butuh 10 miliar misalnya. Dari 10 miliar, berarti yang harus disetorkan minimal berapa? 2,5 M. Artinya kalau kamu pakai 2,5 M sudah maksimal di 4 M berarti sudah memenuhi. Nah, kalau saya nanti jadi pebisnis, ketika saya sudah di 4 M, maka modal dasar saya, peningkatan modal, saya tidak akan mengambil yang rendah. Kenapa? Daripada saya nanti merubah lagi anggaran dasar harus mendapatkan persetujuan menteri lagi, dari 4 M saya kalikan 4 aja kan? Jadi nanti modal dasar saya adalah 12 M. Sorry, 16 M karena 4 kali 4 16 ya, 16 M gitu. Jadi modal disetor adalah syaratnya minimal 25% dari modal dasar. Modal disetor adalah real yang akan digunakan perusahaan dalam menjalankan di awal perusahaan. Kemudian ketika itu berkembang, maka dia akan melakukan peningkatan modal dasar. Syaratnya tetap modal disetor adalah 25% dari modal dasar. Nah, nanti ketika itu terjadi, maka kalian harus bisa membuat bentar sekalian ya. Jadi saya nggak bolak-balik. Saya tunjukkan untuk produknya. Jadi kalau tadi itu kita latihan bagaimana kita berpikir melakukan audit, bagaimana kita memberikan opini, maka yang saya tunjukkan di depan ini nanti, saya stop share yang ini. Nah, saya combine langsung dengan contoh ya, bagaimana produknya itu nanti, karena waktu saya juga nggak terlalu banyak ini tadi. Jadi ini contohnya, ini produk yang kalian keluarkan kayak gini nih. Laporan hasil uji tuntas dari segi hukum, ini saya kasih contoh PT Merdeka Internasional atas rencananya apa? Apakah akuisisi, apakah merger, nanti ditulis di situ. Kemudian ini ada kepada siapanya diberikan auditnya. Untuk bagian modal, nanti kalian harus bisa membuat yang seperti ini. Nih. Nah, modal dasarnya berapa, nominal rupiahnya berapa, sahamnya berapa. Ketika dia ditempatkan ketika 100 juta misalnya, modal ditempatkannya adalah 25 persyaratan kan ini. Nah, kemudian pemegang sahamnya di sini ada Samsidar, ada Prayoga, ada 7,5 sama 10 juta. 34. Oke. Nah, kemudian ada saham dalam portepel. Saham dalam portepel adalah sisa dari modal dasar dikurangi modal ditempatkan. Jadi kan di sini 100 juta, di sini 25 juta. Berarti saham dalam portepelnya berapa? 75 juta. Selama masih ada dalam saham portepel, maka bisa dilakukan transaksi untuk peningkatan modal di setor. Ada yang bingung sampai sini? Kalau bingung nanya, kalau nggak bingung saya lanjut. Oke, jadi kalau kita bicara transaksi, jadi kalau kalian lakukan audit, selain kalian harus tahu modal, kalian juga harus tahu bentuk-bentuk transaksi. Ya, silakan. Mic-nya Mas, supaya bentar ya, supaya yang
Apa Zoom juga dengar? Bu, izin bertanya, berarti kalau begitu ketika ada penjualan saham yang dimasukkan valuasi saham itu nilai modal di setor atau modal dasarnya? Maksudnya yang dijual itu tadi misal 100 juta, yang dijual ke pemilik saham baru itu sisa 75 jutanya atau kepemilikan dari 25 juta yang seperempat disetor tadi? Itu pertanyaan saya. Tanya transaksinya apa nih? Kepemilikan saham. Oke. Oke, kita bahas cara-cara menjadi pemilik saham dulu ya. Oke, cara pemilik saham yang pertama, satu, dengan menjadi pendiri perseroan. Satu. Berarti kan otomatis jadi pemegang saham awal kan? Nah, kalau Mas ngomong kepemilikan itu menjadi ambigu karena pemilikan itu bisa lewat beberapa cara. Kedua, lewat jual beli. Jadi kalau Mas Heri udah punya, saya mau jadi advokat aja sepenuhnya, saya nggak mau ngurusin lagi, nggak mau jadi pemegang saham. Ya udah, saya mau jual aja saham saya ke Pak Akbar. Monggo. Maka cara menjadi pemegang saham itu dengan jual beli. Kalau Pak Akbar datang ke saya sama Pak Heri nggak mau jual, saya nggak mau jual, ya. Kalau kita pakai contoh yang tadi 4 miliar kan modal dasar, modal disetornya 1 miliar, Pak Heri 400, saya 600, berarti ada berapa saham dalam portofilnya? 3 miliar. Maka Pak Akbar bisa menjadi pemegang saham dengan mengambil saham dalam portofel. Mau ngambil 1 miliar monggo, mau ngambil 2 miliar monggo, tapi harus dengan diberitahukan dulu ke saya dan Pak Heri. Kalau kita sepakat oke, Pak Akbar 1 miliar, maka dia menjadi pemegang saham mayoritas menjadi 50%. Jadi menjadi pendiri, langsung jadi pemegang saham, jual beli. Yang ketiga mengambil saham dalam portofel. Kalau ternyata saham dalam portofel itu sudah habis, ya maka ditingkatkanlah modal dasarnya. Ada cara lain nggak? Kalau dari kasusnya Pak Emil bisa lewat warisan, lewat hibah. Itu adalah cara-cara tadi pertanyaan dari Pak Akbar untuk Mas Akbar untuk bagaimana cara untuk kepemilikan saham. Nah, kepemilikan saham itu harus dicek di anggaran dasar. Bagaimana aturan anggaran dasar itu mengatur tentang peralihan saham. Apakah harus ditawarkan dulu kepada pemegang saham yang ada atau tidak? Satu. Kalau ada, nggak bisa dia ngambil dulu sebelum ditawarkan. Apakah harus persetujuan? Kalau ada persetujuan, maka harus ada persetujuan tertulis dari saya dan Pak Heri. Tapi kalau di anggaran dasar nggak ngatur persetujuan, tidak perlu ada persetujuan. Makanya pegang anggaran dasar terakhir dari suatu perseroan. Untuk melihat itu sah atau tidaknya. Audit memotret opini memberikan pendapat hukum. Kalau nggak sah, katakan nggak sah. Kalau sah, katakan sah. Oh ini sah, karena sudah di anggaran dasar mengatur harus ada persetujuan pemegang saham yang lain dan ditawarkan kepada pemegang saham yang lain dan ternyata sudah ada, sudah ditawarkan. Berarti sudah sah. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, saya sudah di susunan permodalan. Sekarang saya geser ke susunan pemegang saham. Tadi saya sudah mencontohkan bahwa permodalan itu tidak lepas dari pemegang saham ya. Ketika permodalan maka kalian harus paham modal dasar, modal setor, saham dalam portofel. Ketika susunan pemegang saham saya sudah menjelaskan dan kalian sudah harus paham apa itu bentuk-bentuk peralihan saham. Bahwa peralihan saham itu harus dicatat dalam sebuah akte peralihan. Jadi kalau nanti dia bilang, oh iya ini sudah diarahkan ke Pak, sudah ada jual beli ke Pak Akbar. Mana aktenya? Dari jual beli saham tersebut.
Nah, sekarang kita ke contoh untuk kepengurusan ya. Jadi kita tidak cuman hanya ngomongin soal modal, nggak cuman ngomongin soal pemegang saham, kita ngomongin soal. Maka ketika kita bicara perseroan, itu ada yang namanya direksi dan komisaris. Kalau dia sendiri, maka dia namanya direktur saja, direktur, wis. Tapi kalau dia beberapa orang direktur, maka namanya direksi. Ada direktur utama, satu direktur utama dan beberapa direktur. Pertanyaan saya, siapa yang berhak mewakili perseroan ke dalam dan keluar pengadilan untuk mewakili perusahaan? Kenapa kok direktur utama? Ada jawaban lain? Tim sebelah kiri saya, tadi yang jawab sebelah kanan nih, Mas William, Mas Akbar. Yang sebelah kiri mendadak pendiam, Rek, udah minum kopi loh. Ayo, mari kita bakar tenaga pisang goreng itu. Ayo. Jangan didiemin aja. Ayo, gimana? Siapa kalau misalnya itu ada direktur utama, direktur operasional, direktur keuangan? Kalian sekali lagi aturan main PT itu ada pada anggaran dasar. Jawaban itu ada pada anggaran dasar PT masing-masing. Oke. Nah, itu bisa dilihat di pasal 12 anggaran dasar dan pasal 11. Dia akan terdiri dari berapa orang. Jadi ini kalau mau dicontoh, itu ada direksinya berapa orang. Kemudian tugas dan wewenang direksinya bagaimana. Termasuk kalian bikin surat kuasa ya. Jangan sampai surat kuasanya salah. Harus lihat siapa yang berhak mewakili. Kalau di sini di PT ini direksi berhak mewakili perseroan. Kecuali untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan, mendirikan usaha, harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. Kelihatan ya ini saya biru-biru di sini. Artinya apa? Kalau kalian audit terus ternyata ada perjanjian hutang, kredit, iya. Atau dia mau mendirikan perusahaan, kalian harus tanya mana persetujuan Dewan Komisarisnya. Kalau dia tidak ada persetujuan Dewan Komisaris, maka transaksinya tidak sah. Kita kembali kalau kita bicara peminjam-minjam uang, itu kita ngomongnya pada ruang lingkup apa sih? Pidana atau perdata? Perdata. Kalau ada perjanjiannya berarti tunduk pada 1320. Syarat 1320 salah satunya adalah kecakapan. Kalau itu orang, tadi kita balik lagi nih ke subjek hukum, kalau orang cukup dengan KTP bahwa dia sudah cukup dewasa. Tapi kalau itu perusahaan, apa yang harus kalian minta? Apakah cukup hanya dengan KTP? Tidak. Jadi nanti kalau kalian dapat surat kuasa, kalian dampingi klien bikin perjanjian perusahaan, maka mintalah satu, apa? Anggaran dasar. Cukup anggaran dasar? Apalagi? Kalau sudah ada anggaran dasar terakhir, tadi saya sampaikan akte pendirian itu adalah anggaran dasar yang pertama. Ketika terjadi perubahan, maka yang kita gunakan adalah anggaran dasar yang terakhir. Cukup itu? Bagaimana kalian tahu Pak Heri ini berwenang mewakili PT-nya? Pak Heri cuma bawa anggaran dasar. Kalian mau tanda tangan surat kuasa dari Pak Heri? Siapa yang mau? Percaya sama Pak Heri kalau dia direktur? Nah, bentuknya adalah akta ya. Semua pengangkatan direktur dan komisaris itu harus dalam rapat umum pemegang saham. Bentuknya adalah akta. Kalau bicara SK untuk perseroan itu hanya ada dua ya. Ingat balik lagi kalau SK cuma ada SK pengesahan sama SK persetujuan. Sedangkan yang satunya hanya surat pemberitahuan. Bentuknya bukan SK. Untuk pergantian data perseroan, jadi kalau pergantian direktur, komisaris itu namanya pergantian perubahan data perseroan. Jadi kalau bikin surat kuasa nanti jadi lawyer surat kuasa minta akta anggaran dasar,
minta KTP-nya Pak Heri. Untuk apa sih? Ya untuk melihat apakah benar Pak Heri ini yang ada di akta yang diangkat sebagai direktur. Ternyata yang diangkat di direktur Heri Subagio. Lah yang kamu temuin Heri siapa Mas namamu Mas? Heri. Ya, itu untuk mengecek itu merupakan bagian dari audit. Oke. Direktur dan komisaris. Kemudian yang harus kalian cek lagi, tadi kan saya sudah sampaikan kalau pengangkatan direktur, pengangkatan komisaris itu harus melalui rapat umum pemegang saham. Keputusan kebijakan perusahaan yang di luar kewenangan ya, di luar kewenangan direktur dan komisaris itu ada pada rapat umum pemegang saham. Nah, yang harus kalian pahami adalah quorum dalam rapat umum pemegang saham. Oke, saya sama Pak Heri tadi Akbar mau masuk tuh jadi pemegang saham ya Bar. Tertarik, dia mau menggelontorkan 1 miliar. Karena dia mau jadi mayoritas 50%. Kita rups nih. Berapa quorum yang diperlukan untuk melaksanakan rups? Apa yang harus kita audit terlebih dahulu? Bagaimana? Harus 3/4 suara, kata Pak William. Sebentar ya, stop share dulu. Saya coba tunjukkan di akte yang tadi ya. Kalau kita tadi pakai akte contoh tadi akte. Udah muncul, nggak muncul. Sebentar. 3/4, lebih dari setengah. Pase piro pase? Tadi saya sudah bilang bahwa kita harus lihat di anggaran dasar. Maka kalian harus cek anggaran dasar quorum itu berapa. Kita pakai contoh yang awal ya, contoh di sebentar. Ada di pasal 10 ya. Jadi quorum, hak suara, dan keputusan. Nah, kebetulan di akte ini mengatur bahwa dapat dilangsungkan apabila quorum kehadiran itu sesuai dengan undang-undang PT. Berarti dia menundukkan diri pada undang-undang PT. Kalau kalian audit dan anggaran dasar yang ngomong gini, berarti kalian harus buka undang-undang PT. Oke, sekarang kita buka undang-undang. Di pasal 86. Ya. RUPS dapat dilangsungkan jika lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali undang-undang anggaran dasar menentukan jumlah quorum. Jadi kalau RUPS-nya kita antara saya dan Pak Heri, apakah
Kalau saya tidak hadir, apakah RUP bisa dilaksanakan? Enggak, karena saya 60%. Berarti kan setengahnya lebih dari 1/2, lebih dari loh ya. Lebih dari berarti minimal 50, atau 51. Ya, oke. Kemudian kalau tidak tercapai maka harus ada RUPS yang kedua. RUPS yang kedua itu adalah 1/3 dari jumlah saham yang hadir atau diwakili. Tuh. Tapi diperhatikan lagi, tadi kita udah diskusi, maka ada perubahan anggaran dasar, ada perubahan data perseroan. Kenapa sih di dalam undangan RUPS itu harus ada agenda? Karena agenda itu menentukan besarnya quorum. Kalau cuman data perseroan tidak perlu pakai pasal 88, cukup pasal 86. Tapi kalau kalian merubah anggaran dasar, maka ada aturannya di pasal 88 itu 2/3. Jadi kalau kalian audit, ada perubahan. Kalau tadi cuma masuk aja, tidak ada. Tadi coba kita ke pasal 21. Apakah perubahan pemegang saham masuk pasal 21? Tidak. Maka cukup pakai pasal 86 untuk RUPS-nya. Tapi kalau ternyata ada peningkatan modal dasar nih, yang tadi sudah sampai 4 miliar, berarti kan harus peningkatan modal dasar tuh. Nah, di pasal 21 itu persetujuan. Ketika persetujuan, maka pakainya bukan lagi pasal 86 untuk apa namanya? RUPS, tetapi pakai pasal 88. Nih, besarnya modal dasar. Ya, ngerubah besar modal dasar itu ada di pasal 21. Karena pasal 21 maka itu adalah perubahan anggaran dasar. Karena perubahan anggaran dasar tidak pakai pasal 86 tapi pasal 88, quorum harus 2/3. Maka kalian harus detail membaca agendanya apa, quorumnya berapa. Ketika ternyata mereka pakai pasal 86, kamu bisa katakan nanti di opinimu bahwa RUPS-nya tidak sah. Oke, gitu ya. Bagaimana kita belajar melihat fakta, melihat aturan, memberikan opini dengan dasar hukum sesuai dengan kalau kita ngomongnya perseroan, maka kita pakainya undang-undang perseroan. Oke. Oke, jadi tadi kita udah mencoba untuk audit akta pendirian, RUPS ya. Kemudian RUPS harus memenuhi persyaratan quorum. Tadi kita sudah diskusi quorum. Terus kita sudah diskusi pengesahan atau persetujuan. Nah, yang harus dilakukan lagi adalah adanya pendaftaran nomor induk berusaha. Nih. Jadi kalau kita bicara modal, ada permodalan, maka tahu mau jumlah modal dasarnya. Tadi saya sudah tunjukkan contohnya, tabelnya. Susunan pemegang sahamnya namanya siapa? Heri. Jumlah sahamnya berapa? 400. Prosentasenya 40%. Nominal sahamnya 400 juta. Itu harus bunyi di audit kalian. Mutasinya, oh ternyata kemudian ada Heri menjual kepada Akbar. Maka harus masukkan akta nomor berapa, tanggal berapa, notaris siapa. Ada transaksi jual beli sahamnya Pak Heri sebesar 400 juta kepada Akbar. Mutasi harus masuk. Kemudian memenuhi persyaratan nggak anggaran dasar? Oh ternyata sudah ada persetujuan dari atau sudah ada penawaran kepada pemegang saham yang lain. Artinya transaksinya sah.
Nah, kemudian kita harus ada pencocokan dengan verifikasi laporan keuangan yang diaudit 3 tahun terakhir. Makanya nggak bisa kerja sendiri, harus pakai akuntan publik, yang akuntan publik itu juga harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Untuk supaya tidak abal-abal, walaupun masih bisa diakal-akal gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena setiap bukti itu adalah harus ada bukti setornya ke perseroan. Kadang-kadang teman-teman itu menyepelekan hanya aktenya saja. Tidak, nggak bisa. OJK tetap minta bukti setor. Walaupun setelah itu nanti ada transaksi lain yang akhirnya uang itu menjadi keluar ya. Tetapi syarat bukti setor itu walaupun tidak patut dicontoh, tetapi setor itu tetap harus ada. Kemudian setoran saham. Boleh nggak kita nyetorkan modal tidak dalam bentuk uang? Akbar tadi bilang, Bu, saya mau setor 1 miliar, tapi saya cuma punya uang 500 juta. Yang 500 juta pakai kantor saya atau rumah saya, boleh nggak, Bu? Boleh nggak? Siapa yang bilang boleh? Siapa yang bilang boleh dulu? Ada yang jawab. Saya yang bilang nggak boleh. Ada yang jawab juga. Boleh nggak kita, kalau Akbar punya modalnya itu cuman rumah, dia boleh setor nggak? Dia nggak bisa tuh 1 miliar, 1 miliar maunya separuh-separuh. Halo, halo, halo. Yang dari online boleh nggak? Boleh nggak, Bar? Pak Seri mau nggak terima itu rumah kantornya Akbar itu? Mau nggak, Mas Seri? Mau. Kenapa kok mau? Karena dapat uang sama rumah. Terus diputusin sama Akbar, ini Pak Heri, aku 1 miliar ya, 500-nya uang cash, yang 500-nya rumah. Pak Heri mau? Mau? Mau. Kalau saya nggak mau. Saya maunya nggak bisa Akbar nentuin sendiri rumahnya senilai 500 juta. Saya harus minta itu di appraisal. Kalau ternyata di appraisal 300 juta, ya sudah senilai 300 juta. Kenapa? Kenapa harus di appraisal? Karena ada pihak yang independen. Pihak independen yang bisa menilai aset tersebut. Kenapa harus nilai aset? Karena harus diprosentasekan dalam saham kan. Nggak akan bisa nilai itu rumah senilai seluas 100, senilai 100 hektar misalnya. Ya nggak mungkin 500 juta juga kalau 100 hektar. Tergantung daerahnya sih. Kalau di Surabaya nggak bisa gitu kan ya. Nah artinya kan harus di appraisal sesuai dengan real berapa sih nilainya. Kemudian baru ada nilai angka muncul. Angka muncul itulah yang akan menjadi rupiah. Rupiah itu yang akan menjadi persentase saham. Jadi kalau boleh nggak? Boleh dalam bentuk bukan uang. Tapi yang nggak boleh adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak, jangan ditentukan oleh satu pihak nilainya. Gunakan jasa independent appraisal sehingga ada nilai yang jelas. Oke. Jadi ada bukti bentuk setorannya bisa in-bank, aset, kemudian, nah ini kejujuran klien itu penting ya, Bapak, Ibu, Mas, Mbak semua. Kalau klien datang, terus dia bilang, saya punya perusahaan Bu Nia, saya perusahaannya berapa Bu? 1, oke. Ada anak perusahaan nggak punya gitu. Oh iya. Nah tolong itu dibuat dalam bentuk tertulis. Karena saya punya pengalaman pahit, klien saya tidak jujur. Ketika klien saya tidak jujur, dia bilang dia tidak punya anak perusahaan. Karena sebenarnya ketika itu dia punya anak perusahaan yang sahamnya dia adalah 50%, yang kita audit itu tidak cuma perusahaan itu saja. Jadi misalnya nih, perusahaan A, ya, Anda audit nih, perusahaan A mau ngambil alih, mau akuisisi. Ada anak perusahaan? Enggak, dia bilang gitu. Oke, buat pernyataan. Kita audit cuma dia. Nah, pengalaman yang nggak enak yang saya alami adalah ternyata dia nggak jujur. Kita bawa ke OJK, OJK lihat, Bu, ini ada anak perusahaan di luar negeri. Mayo
integritas. Bayangkan gimana paniknya kami pada waktu itu. Karena apa? Karena saya harus audit anak perusahaan itu. Karena lebih dari 50% dan tidak bisa kita yang audit langsung karena dia di luar negeri, harus ada yang membawa itu, harus ke kedutaan dan segala macam, yang intinya supaya itu bisa keluar menjadi pemberkasan resmi dari luar negeri, dan itu butuh waktu. Itu harus keluar, kita harus audit lagi untuk satu perusahaan yang baru diakui. Akhirnya apa? Transaksinya menjadi molor. Ketika transaksi molor, ada biaya lagi yang harus dikeluarkan oleh klien tersebut. Transaksi nggak bisa jalan kalau itu ada yang belum diperiksa. Makanya pastikan lagi. Nah, ketika kita bilang, dan dia alasannya apa? Dia lupa. Gak masuk akal. Jadi ketika itu yang terjadi, transaksi nggak jadi. OJK nggak akan ACC sebelum itu diaudit. Mau tidak mau harus diaudit. Ya, akhirnya dengan kecepatan para semua tim, akhirnya saya harus mendatangkan semua tim saya dari kebetulan perusahaan di Jakarta dan Sumatera. Akhirnya harus bagi tim ke Jakarta dan Sumatera supaya semuanya terselesaikan. Kita dalam waktu 1 minggu harus selesai audit itu. Nah, itu praktis yang terjadi, kesulitan-kesulitan di tingkat lapangan. Nah, untuk pekerjaan audit itu kita tidak bisa melaksanakan sendiri. Karena di HKHSK itu harus 3 layer. Jadi ada auditor, ya. Jadi kalau teman-teman di sini nanti lulus, terus aku nggak mau bikin firma, aku nggak mau bareng-bareng kerja sama teman advokat, aku mau aku sendiri. Aku kerja dapat duit ya buat aku sendiri, buat keluarga aku sendiri. Mohon maaf kalau untuk yang seperti itu tidak bisa untuk pekerjaan auditor di HKHSK. Kenapa? Karena di tempat HKHSK itu mensyaratkan yang terdaftar haruslah seorang partner, dan itu ada 3 layer untuk melakukan audit. Layer pertama adalah auditor, dia tingkatnya associate, dia cek dokumen. Tadi pemotretan tadi ya, audit tadi, fakta hukum semua itu dipotret, dimasukkan, diketik seperti yang saya contohkan tadi. Maka setelah itu dia akan diperiksa oleh yang namanya senior associate. Senior associate akan memeriksa hasil audit itu. Kemudian dia akan membuat draft opinion. Dari senior associate itu masih akan diperiksa oleh yang namanya partner. Gitu. Jadi untuk pekerjaan ini, untuk teman-teman yang biasa bekerja sendiri dan tidak bisa bekerja tim, itu susah. Ini kerjanya kerja tim. Setidaknya 3 layer. Jadi ketika itu sudah di partner, maka dia akan melakukan pemfinalan untuk audit dan opinion. Gitu. Terus saya lanjut. Nah, ketika kita bicara direksi, oke, sebelum saya lanjut ke direksi, modal ada yang mau ditanyakan? Karena susunan pemegang saham, nama identitas, jumlah saham, seluruh modal, perolehan, dan pembebanan ini misalnya kalau ada jaminan ya, jaminan maka harus dicantumkan. Oke, punya aset bangunan seluas 100 hektar di mana dengan dibebani dengan menjadi jaminan hak tanggungan di mana gitu. Itu harus masuk. Oke, kalau nggak ada saya lanjut ke direksi dan komisaris. Tadi kita bicara pengangkatan direksi dan komisaris harus melalui RUPS. RUPS harus sesuai dengan anggaran dasar dan undang-undang PT, termasuk kewenangannya sesuai dengan anggaran dasar. Sebelum ke perizinan, coba saya kasih contoh biar kita berdiskusi. Ayo kita diskusi, kita berlogika. Bagaimana kita melakukan audit? Saya tunjukkan sebuah fakta, ya. Kita lihat ini aktenya, kebaca di situ. Ini adalah akte RUPS tahun 2000
2000 berapa? Bukan, ini akte tahun 2013. Oke. Di dalam akte 2013 itu bunyinya, salah satu bunyi keputusan RUPS-nya, menyetujui dan memberhentikan dengan hormat para direksi dan dewan komisaris, sekaligus memberikan pembebasan dan pelunasan acquit de charge kepada mereka, sepanjang semua tindakan tersebut ternyata dari buku-buku perseroan. Kemudian mengangkat para direksi dan dewan komisaris jangka waktu terhitung sejak tanggal keputusan ini. Oke, anggap saja keputusan ini adalah 10 November 2013. Oke, 10 November 2013 sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan tahun 2017 dengan susunan direksi sebagai berikut. Sudah? Kalau saya tanya, kapan berakhirnya masa jabatan direksi dan komisaris? Tadi kan kalian kalau mau tanda tangan surat kuasa, ya kan harus tahu. Satu, siapa direkturnya? Apakah Pak Heri ini benar direktur? Apakah dua, apakah memang dia masih menjabat sebagai direktur? Lihat di anggaran dasar, lihat di pengangkatan. Oke, sekarang ini ada RUPS yang kayak gini nih. Pertanyaan saya, untuk direktur PT ini, kapan masa berakhirnya masa jabatan direksi? Yang jawab 2017? Siapa? Akbar bilang 2017. Mbak pojok depan pirang, namanya siapa? Gabriel. Mbak, kamu jawabanmu apa, Mbak? Kapan berakhirnya masa jabatannya? Sama dengan Mas Akbar, Bu, 2017 sesuai dengan Sama dengan Mas Akbar. Tadi saya bilang kalau saya sampaikan ketika kita melakukan audit, mau pasal, mau kalimat, kalian baca setiap unsur kalimatnya. Apa kata kunci di situ? sejak tanggal keputusan ini sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan tahun 2017. Jadi, kalau aku mau nanya tanggal berapa Mbak berakhirnya? 2017 itu 1 Januari sampai 31 Desember itu 2017 loh. Tergantung iya, Tergantung apa? tanggal penutupan RUPS-nya itu. Tergantung tanggal penutupan PS. RUPS-nya. Sekarang coba kalian searching. Kapan sih RUPS itu dilaksanakan? RUPS tahunan itu dilaksanakan? Enam bulan tahun. Ada di mana? Di pasal berapa? 178. Pasal berapa? Iya Mbak Gabriel. Pasal 78 ayat 2. Pasal 78. Coba kita lihat pasal 78. RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Jadi kalau dalam RUPS tahunan itu kalian akan menyelenggarakan untuk laporan tahunan, baik laporan pelaksanaan pekerjaan dari jalannya perusahaan itu maupun laporan keuangan dan untuk anggaran tahun berikutnya. Wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Jadi kalau aku tanya tanggal berapa Mbak? Tahun buku berakhir itu kapan? 31 Desember. 6 bulannya berarti tanggal berapa? 13 Juni.
Tanggal berapa? 1 Juni. 30 Juni. Terakhir 30 Juni. Jadi kalau ditanya, kalau rapatnya itu dilaksanakannya 1 Mei, iya, ya kan? Karena kan itu sampai dengan penutupan. Tahun berapa? 2017. 18. 2018. Oke. Mm-mm. Masih suka melakukan audit? Ya. Jadi bukan 2017 berakhirnya. Berakhirnya penutupan RUPS 2017. Cari dasar hukumnya. Pasal 78. Penutupan 6 bulan. Jadi kalau dia dilaksanakannya 1 Mei 2018, maka berakhirnya adalah 1 Mei 2018. Kayak gini-gini loh pekerjaan, model pekerjaannya. Kalau ternyata dia tanda tangannya 1 Juni masih tanda tangan, belum ternyata 1 Juli, ya 1 Juli dia tanda tangan dan belum ada perubahan, tanggung jawabnya siapa? Karena di undang-undang ngomongnya 6 bulan sejak tutup buku. Maksimal adalah 6 bulan. Nah itu akan menjadi permasalahan hukum. Jadi nanti yang kerja di perusahaan tolong diingatkan, Pak, Bu, Direktur, Direksi, ya 6 bulan loh ya sejak tutup buku, artinya RUPS-nya tahunan harus 30 maksimal 30 Juni. Oke, saya kasih contoh lagi. Ini yang online silakan kalau ada pertanyaan. Tadi kita bicara sudah modal, sudah pemegang saham, sekarang kita bicara direktur. Tadi kita bicara kalau direkturnya 1 ya cukup direktur yang mewakili. Kalau dia direkturnya 2, 3, kewenangannya siapa? Coba sekarang kita lakukan analisis untuk contoh akte yang seperti ini. Kalau ternyata perusahaan ini mau ngasih kuasa ke Mbak Gabriel, ya, siapa yang berwenang memberikan kuasa? Kelihatan nggak? Kelihatan. Yobel, tolong dibacakan. Direktur utama bersama-sama dengan salah seorang direktur lainnya berwenang untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama direkai dan perseroan serta mengikat perseroan melalui tindakan-tindakan mereka. Apabila direktur utama berhalangan, halangan mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga manapun, maka 2 orang direktur lainnya, dengan catatan apabila dilakukan oleh seorang dari direktur 4 atau direktur 5, maka harus bertindak bersama-sama dengan seorang dari direktur 1 atau direktur 2 atau direktur 3 secara bersama-sama. Berhak dan berwenang untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama direksi dan mewakili perseroan. Kalau ternyata direktur PT ini mau ngasih kuasa ke Mbak Gabriel, ada sengketa tuh, dia mau ngasih kuasa, kalian melakukan audit. Siapa yang berhak mewakili dari perseroan ini? Bener kelihatan. Kayak gitu. Mm-mm.
Secara kalau dalam ADART seperti itu kan berarti dia lebih berhak daripada dikuasa yang aku gak ngerti itu yang lebih berhak itu yang telah diatur atau yang dikuasakan. Gak ngerti, Cuk. Aku ini. Sik, Bang. Kan apabila dilakukan berhalangan mana tak perlu dibuktikan pada pihak ketiga manapun, maka dua orang dilakukan lainnya dengan catatan belum apabila dilakukan oleh seorang direktur, saya direktur 2, 3, tuh hasil apa mbak anak sing 4 ini. Haruskah saya mendekat? Ayo. Yuk kita latihan audit loh ini. Dari tadi kita latihan audit. Ini pekerjaan-pekerjaan audit yang juga bermanfaat tidak hanya pada audit, tapi ketika kalian mendapatkan perkara-perkara litigasi juga bermanfaat. Oke. Direktur utama bersama-sama dengan salah seorang direktur lainnya berwenang untuk mewakili. Oke, kalau tadi Gabriel dapat kuasa. Terus, oke kita ganti PT lain deh. PT Sejahtera Abadi. Direkturnya ada Pak Sunandar. Kemudian Mbak Renata. Terus ada Pak Iqbal. Direkturnya 3. Ya, ada berapa di situ? Pertanyaan pertama, ada berapa direktur sih perusahaan itu yang di depan itu? Jumlah direkturnya dulu, ada berapa direktur di situ? 5. 6 Pak Sepiro. 5 apa 6? utamanya. Kan direktur utama bukan Jumlah direktur direkturnya ada 6. 5 direktur, 1 direktur utama. Oke. Terus mau ngasih kuasa ke Mbak Gabriel. Mbak Gabriel senang nih mau dapat kuasa. Direktur utamanya Pak Sunandar. Direktur 2-nya Pak Iqbal. Direktur 3-nya Mbak Renata. Ya. Terus direktur 5-nya direktur utama, direktur 1, direktur 2, direktur 3 Pak Heri. Direktur 4 Abraham. Direktur 5 Krisna. Siapa yang harus ngasih kuasa ke Mbak Gabriel? Apakah kalau Pak Sunandar ngasih kuasa ke Mbak Gabriel sah kuasanya? Enggak. Kurang sah karena dia Tidak ada ya istilah kurang sah. Adanya sah dan tidak sah. Enggak ada istilah kurang sah, itu enggak ada. Wah, gawat nih. Orang hukum harus tegas ya ngomong. Oke, kalau yang ngasih kuasa Pak Sunandar ke Mbak Gabriel, sah enggak? Tidak. Kenapa? Ada direk 1, 2, 3, 4, 5 yang Jadi kalau PT ini yang ngasih kuasa minimal harus 2 direktur. Direksi itu bersama-sama dinamakan direksi. Tapi kalau orangnya namanya direktur. Jadi harus 2 direktur. Jadi kalau ternyata nanti aku periksa dokumen, oh iya ada jual beli, sudah dapat persetujuan komisaris, oke. Tapi yang tanda tangan cuma Pak Sunandar, nggak sah. Karena hanya 1 orang direktur. Nggak sah pokoknya. Karena harus syaratnya 2 direktur. Oke, terus Pak Sunandarnya sakit, ya. Berhalangan dengan tidak perlu dibuktikan gitu ya. Siapa yang bisa mewakili? Tadi ada Pak Iqbal, ada Pak Heri, ada Mbak Renata, Pak Abraham. Gimana? Direktur berapa yang bisa mewakili? Semua aja bisa? Siapa aja bisa kecuali 4 dan 5 bersama. Misalnya? Ya. 4 sama siapa? Itu mic-nya tolong. Coba diulang lagi Mas supaya teman yang di Zoom dengar. Direktur yang keempat dan kelima nggak boleh bersama, tapi yang ke 1, 2, 3 boleh dengan siapapun. Ya, jadi direktur 1
sama siapapun boleh. Boleh. Direktur 2 sama siapapun boleh. Boleh. Direktur 3 sama siapapun boleh. Direktur 4 boleh sama siapapun kecuali sama 5. 5 boleh sama siapapun kecuali sama 4. Itu gunanya kalian harus minta anggaran dasar, akta pengangkatan, dan KTP. Kalau mau dapat surat kuasa. Jangan senang-senang dapat surat kuasa, nilainya triliun ya, tapi tidak sah. Habis itu dapat gugatan. Oke, jadi ini model-model audit yang harus kalian periksa tentang kewenangan perseroan. Saya lanjutkan ke slide saya. Ada susunan pengurus, oke, pengangkatan, oke. Nah, kita langsung masuk ke perizinan ya. Jadi yang diaudit apa sih? Izin usaha, izin ketenaga kerjaan, izin persetujuan lainnya sesuai dengan ruang lingkup perusahaan. Kemudian aset. Oke, aset. Aset bagaimana yang dapat dikatakan sebagai aset perseroan? Kalau kita bicara aset, maka aset yang atas nama perseroan lah yang dikatakan sebagai milik perseroan. Iya Bu, ini asetnya perseroan. Ketika kita cek masih atas nama direktur. Maka kita harus tegas bilang bahwa itu secara hukum bukan milik perseroan. Tetapi ini yang sering saya berselisih dengan teman-teman akuntan, karena kalau di teman-teman akuntan itu ketika aset itu sudah dimasukkan sebagai aset dan digunakan itu dianggap sebagai aset perseroan. Dan saya pernah ada pengalaman nggak jadi transaksi karena apa? Karena asetnya masih atas nama direktur, lokasinya Jakarta Pusat, 28 hektar, ya, masih atas nama direktur. Ketika itu yang terjadi, itu harus ditransaksikan kan? Kalau mau merubah nama aset itu kan harus atas nama perusahaan. Mengubah nama perusahaan itu harus ada transaksi. Ada transaksi, ada apa efeknya kalau kita transaksi? Jual beli, ada sesuatu kah di dalam jual beli syarat lain? Ada bayar pajak. Jadi kalau kamu beli aset di tahun 2000 dengan sekarang tahun 2026 belum dibalik nama, saran saya kalau itu perusahaan segera balik nama. Karena kalau nggak balik nama, dasar transaksinya apa? Dasar transaksi itu mengakibatkan pajak. Pajak harga sekarang sama harga tahun 2000 itu berbeda. Dan saya mengalami satu case, satu audit tidak jadi transaksi. Kenapa? Karena pajaknya cukup besar. Padahal dia mau melaksanakan penerbitan obligasi. Lah gimana dia aja mau ngutang ya? Tapi harus bayar pajak terlebih dahulu. Nah, itu hal-hal yang harus diperhatikan untuk aset. Kemudian kalau memang ternyata ada aset yang tidak bergerak, maka dimasukkan, diperiksa BPKB-nya, diperiksa STNK-nya, mesin-mesin juga begitu, kapal juga, kapal gross aktenya bagaimana, kemudian saham-saham, tagihan-tagihan, haki, apakah ada haki? Kalau haki kita cek dia hakinya apa. Untuk aset yang bukan milik perseroan, maka itu harus kita cek perjanjian. Kalau itu sewa, maka perjanjian sewanya. Kalau lisensi, lisensinya. Kalau ada pinjaman, maka memang harus ada perjanjian pinjam meminjam. Bedanya apa? Kalau pinjam ya nggak ada biayanya. Tapi kalau sewa ada harga yang harus dibayar. Yang harus diperhatikan adalah jangka waktunya. Nah, ketika kita bicara perjanjian, setelah kita bicara aset, maka kita periksa yang namanya perjanjian. Yang harus dimasukkan ada nama perjanjiannya, identitas, objeknya, jumlah uangnya, jangka waktunya. Terus apakah ada hal-hal material di dalam perjanjian tersebut. Pekerjaan kita adalah melaksanakan audit. Fee kita dibayar dari ruang lingkup pekerjaan. Ya. Jadi menentukan ruang lingkup pekerjaan itu cukup penting. Berapa perusahaan yang akan kita audit. Makanya perlu menanyakan apakah dia punya anak perusahaan berapa, mayoritas apa, tidak. Kalau kita menemukan banyak perusahaan, anak perusahaan yang mayoritas, maka sebanyak itulah yang harus kita periksa. Ketika itu banyak yang diperiksa, maka time schedule kita akan menjadi amat sangat padat.
Ketika amat sangat padat, maka perhatikanlah sumber daya manusianya untuk melakukan audit. Gitu. Nah, terus hal-hal material. Nah, ketika kita bicara perjanjian, maka harus ada perjanjian-perjanjian. Kita cek apakah ada negatif covenant. Misalnya gimana Bu negatif covenant? Kalau tadi di contoh anggaran dasar ada persyaratan misalnya harus dengan persetujuan komisaris. Nah, berarti kan harus dipenuhi dulu syarat itu. Kalau di perjanjian nih, misalnya nih ada perjanjian antara PT Merdeka dengan Bank Mandiri misalnya. Dia ada kredit, ya. Kemudian ternyata dia akan melakukan transaksinya pengambil alian. Oke. Tetapi di salah satu pasal di perjanjian kredit tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi perubahan pemegang saham, maka harus mendapatkan persetujuan dari Bank Mandiri. Pertanyaan saya, apakah proses pengambil alian ini juga harus mendapatkan persetujuan Bank Mandiri? Pengambil alian itu apa sih? Perubahan pemegang saham enggak itu? Berubah enggak pemegang sahamnya? Kalau tadi saya sama Mas Heri pemegang saham, terus kemudian ada Mas Akbar mau masuk menjadi mayoritas, maka itu merupakan salah satu bentuk contoh pengambil alian. Berubah pemegang sahamnya? Iya. Ketika berubah, maka harus dipenuhi dulu adanya persetujuan dari Bank Mandiri. Kalau nggak ada persetujuan dari Bank Mandiri, maka transaksi itu bisa menjadi gagal. Dan kalau itu tetap dilaksanakan, maka tidak sah masuknya Mas Akbar kepada perusahaan tanpa persetujuan Bank Mandiri. Jadi yang kita cek tidak cuma anggaran dasar, tapi juga perjanjian-perjanjian. Apakah di dalam perjanjian itu ada negatif covenant atau tidak? Ini adalah perjanjian lanjutan, ada utang piutang, jual beli, sewa menyewa, kerjasama kalian. Semua perjanjian yang material itu wajib dilakukan pemeriksaan. Dan yang terakhir adalah surat keterangan pernah terlibat perkara atau tidak. Tapi sekarang di UAK HSK itu tidak wajib untuk mendapatkan surat keterangan dari pengadilan, cukup surat pernyataan dari direksi apakah perusahaan ini sedang sedang ada sengketa atau tidak. Saya selesai di legal audit. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya ke legal opinion? Nggak ada? Gas? Oke, kita gas. Lanjut. Jadi ketika kita sudah dapat legal opinion, saya sudah kasih contoh-contoh bagaimana kita melakukan audit. Maka kalau dari yang tadi bisa kita simpulkan bahan-bahan yang kita minta adalah kepada perusahaan ada anggaran dasar, ada perubahan-perubahannya, dokumen-dokumennya, surat kuasa, surat perjanjian, bukti kepemilikan aset, ya. Nah, hasil legal audit itu nanti produknya adalah laporan pemeriksaan hukum. Kemudian dari hasil legal audit itu adalah landasan kami para auditor untuk membuat pendapat hukum atau legal opinion. Jadi kalau untuk kepentingan HKHSK nanti produknya ada 2. Legal audit dan legal opinion dalam 2 bundle yang berbeda. Nah, itu yang akan berbeda dengan pendapat hukum sederhana, legal opinion sederhana yang bisa dibuat oleh teman-teman nanti setelah menjadi advokat ketika sudah dilantik dan disumpah. Oke, ini tadi legal auditor sudah penuhi persyaratan, mengikuti pendidikan khusus, sudah menjadi anggota. Tanggung jawab kita ada di pasal 66 Undang-Undang Pasar Modal, ada sanksi administratif. Jadi kalau kita melanggar kita kena sanksi administratif. Jadi jangan dikira selesai gitu, selesai kita audit kita bisa tidur dengan tenang. Kita ada jangka waktu 5 tahun yang pemeriksaan kita itu masih bisa menjadi temuan untuk bisa dipermasalahkan dan dilaporkan. Kepada siapa? Kepada HKHSK, kepada Peradi, dan kepada OJK. Oke, legal opinion, maka kalau kita bicara definisi itu adalah catatan hukum, pandangan hukum dari sarjana hukum, masalahnya apa, untuk menentukan bagaimana solusinya. Yang berdasarkan apa? Peraturan, kemudian prinsip-prinsip hukum.
Nah, kalau kita bicara legal opinion, maka yang harus kalian kuasai pertama adalah penguasaan materi, penguasaan dasar hukum, objektif, runtut, bahasa yang tepat, dan merujuk pada solusi. Jangan cuma bilang salah, sudah berakhir nih perizinannya. Solusinya apa? Apakah bisa diperbarui? Apakah harus diperpanjang atau seperti apa? Itu harus dimasukkan di dalam suatu legal opinion. Nih, penguasaan materi. Ketika kalian melakukan audit, sudah tahu faktanya, selanjutnya adalah membuat legal opinion, maka dia harus melakukan penguasaan materi. Ada tiga cara yang bisa dilakukan oleh seorang sarjana hukum untuk mendapatkan fakta materi itu. Satu, interview. Klien datang, ya kita interview. Makanya kalau mau ada klien datang, nelpon saya harus tanya, Mbak, saya mau konsultasi. Ya, tentang apa? Kenapa saya harus tanya tentang apa? Halo, sarjana hukum itu tidak menguasai seluruh hukum, ya. Kakaknya kalau dia tanyanya, oh saya mau konsultasi tentang tanah, saya akan bawa tim saya yang ahli tanah. Oh, saya mau konsultasi tentang bea cukai, saya akan bawa tim saya yang bea cukai. Kenapa? Agar interview itu sesuai dengan permasalahan dan kita ada dasar hukum yang sudah kita miliki, keilmuan yang kita miliki. Itu juga salah satu alasan saya kenapa saya lebih memilih bersama-sama dengan teman untuk bikin kantor hukum daripada saya sendiri. Karena satu permasalahan itu bisa bercabang. Oke, perjanjiannya apa? Perjanjian ekspor impor. Perjanjian ekspor impor di situ kita harus bahas dulu perizinan perusahaannya untuk ekspor impor, ya. Terus habis itu kita harus bahas tentang bea cukainya, kemudian perpajakannya bagaimana. Itu sangat luas. Itu salah satu alasannya. Kemudian yang kedua, pastikan sudah mendapatkan dan mempelajari dokumen berhubungan dengan permasalahan. Ini penting teman-teman untuk bisa membaca cepat. Ya. Kenapa kok harus bisa baca cepat? Kalau kalian sering baca aturan, kalian sering baca anggaran dasar, kalian sering baca undang-undang, kalian pahamlah di mana bagian-bagian yang harus menjadi stressing ketika kalian melakukan interview. Oke, aku pegang tadi misalnya permasalahannya ekspor import misalnya. Berarti kan aku harus cek nih di anggaran dasar dia pasal 3 maksud dan tujuan tadi yang saya tunjukkan itu apa? Apakah sudah sesuai perizinannya? Kemudian yang ketiga, kalau memang kalian nggak yakin dengan dokumen dan dokumen itu mencurigakan, silakan observasi langsung. Jadi bisa interview, bisa mempelajari, mendapat dokumen dan mempelajari dokumen. Yang ketiga, melakukan observasi langsung. 1 dan 2 itu wajib. Karena saya punya pengalaman, punya klien yang amat sangat pede sekali. Dia ngomong, saya dirugikan, Bunia, saya rugi sekian T, tanah saya diambil. Kemudian dia bilang, padahal kan harusnya tanah itu menjadi inbreng, ya. Oke, saya mendengarkan. Tapi saya minta, mana Pak dokumennya? Saya baca dokumennya, Pak, Bapak tidak inbreng loh. Bapak jual beli. Beda konsep jual beli sama inbreng. Itu pentingnya kita klarifikasi dan baca dokumen. Mas Yot Bapak ngeyel. Enggak, waktu saya negosiasi itu bla 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 bla. Iya, waktu negosiasi begitu. Tapi ketika kita bicara perdata, kita bicara bukti surat, ini loh Pak suratnya. Ya. Jadi jangan langsung ngasih, iya Bapak benar, Bapak dirugikan. Tapi Anda tidak lihat dokumen. Itu pembicaraan nggak berdasar. Sarjana hukum nggak boleh ngomong langsung kayak gitu. Baca dokumennya. Habis itu kalau nggak jelas tanyakan. Apakah yang diomongkan itu sama dengan dokumen? Karena ketika kita bicara, maka dokumenlah yang berbicara. Kalau per data. Oke. Selanjutnya penguasaan dasar hukum. Kenapa sih tadi saya bisa kasih cepat ke teman-teman? Ini faktanya, saya bisa tunjuk dasar hukumnya. Karena saya tahu di mana pasalnya. Jadi jangan sekali-sekali kalian kalau nggak tahu itu bikin opinion. Urutkan dulu. Kalau saya biasanya saya urutkan. Mulai dari yang paling atas. Undang-undang, PP sampai yang paling bawah. Oke, ini tentang rumah sakit. Maka saya harus cari semua aturan tentang rumah sakit. Oke, ini tentang konstruksi. Saya baca tidak. Nah, ini tadi. Bagaimana cara kalian membaca cepat? Karena undang-undang itu kan banyak tuh. Ya. Tekniknya bagaimana?
Kalau kita sudah biasa membaca, maka kita tahu, oh oke, berarti peraturan tentang peraturan peralihan ada di pasal yang paling belakang biasanya. Apakah masih berlaku atau tidak? Oh, peraturan tentang sanksi ada di pasal sekitar sekian. Itu sudah menjadi hal yang, makanya walaupun kalian sekarang ini PKPA, usahakan bacalah undang-undang terbaru, apa sih yang terbaru, baca. Karena ada asasnya bahwa setiap yang diundangkan itu kalian dianggap tahu. Jadi jangan sampai sarjana hukum bilang nggak tahu. Ya. Oke. Analisa hukum yang tajam dapat diperoleh dengan menguasai dasar hukum yang terkait. Pasti. Kalau kamu nggak tahu dasar hukumnya, bisa meleset itu. Ya. Kemudian dasar hukum merupakan pondasi. Nggak ada opinion tanpa dasar hukum. Pastikan dulu dasar hukumnya, kemudian kalian masukkan faktanya, baru kalian bisa mengambil suatu kesimpulan. Kalau ada masalah, baru kalian berikan solusi. Kenapa saya memilih untuk menjadi auditor? Karena saya merasa saya bisa lebih objektif. Saya dulu juga seperti kalian, lulus jadi lawyer ya, habis disumpah, dilantik, happy, dapat kasus pertama ke Pengadilan Negeri Surabaya, bikin gugatan dengan wah semangat banget bikin gugatan dasar hukum segala macam ya. Tapi nggak menampik ketika kita bicara peradilan di Indonesia yang masih seperti itu. Di usia saya yang masih begitu gitu ya, kalah, nangislah saya. Ya itu maksudnya, ya itu masih, kalau itu memang passion kalian, tapi ternyata saya sendiri tidak bisa, akhirnya saya memilih ini. Karena kita lebih objektif kalau di sini. Saya akan objektif ketika saya mengatakan, hey izinmu habis, kamu perpanjang. Hey perjanjianmu nggak bisa jalan transaksinya, kamu belum dapat persetujuan. Itu sangat objektif. Dan itu kita klarifikasi dengan namanya adalah profesi penunjang ya, profesi penunjang di HKHSK di pasar modal yang saya tidak bisa memanipulasi. Di situ ada akuntan, di situ ada appraisal. Kalau tadi Akbar ngotot minta 500 juta nilai tanahnya, saya nggak bisa ngotot. Kalau ternyata appraisalnya bilang, hey tanahnya Akbar cuma 300 juta, ngapain Bu Nia ngotot-ngotot mau bikin perjanjian jual beli 500 juta? Ada hubungan apa nih sama Akbar nih gitu ya? Dapat berapa persen dari Akbar itu? Itu nggak bisa. Karena itu sudah semuanya jelas, semuanya clear di depan. Saya lebih, kalau saya pribadi saya nyaman dengan, karena kita harus objektif ya. Oke. Kemudian gambaran komprehensif. Kalau memang tidak bisa dilaksanakan transaksinya, saya tinggal bilang tidak bisa transaksinya, alasannya apa. Nah, sekarang kita ke legal opinion sederhana ya. Legal opinion sederhana bisa kalian lakukan. Kalian tidak perlu menempuh HKSK, ujian, pendidikan ujian, tetapi kalian tidak bisa melakukan untuk perusahaan-perusahaan terbuka. Yang kalian bisa lakukan untuk perusahaan-perusahaan tertutup, yang belum melakukan initial public offering. Nah, untuk yang sederhana itu kita bisa pakai ini. Fakta hukum, isu hukum, dasar hukum, analisa, kesimpulan, dan solusi. Judulnya apa? Tetap judulnya adalah legal opinion. Enggak audit, Bu. Audit, tapi di bagian fakta hukum. Audit sederhana. Ada fakta hukum, baru kalian tentukan isu hukumnya. Jadi kalau tadi kita ngambil tadi isu hukum, kalau mau sederhana, apakah perjanjian jual beli ini sah, tapi di dalamnya ada ternyata ditandatangani oleh direktur yang cuma satu, padahal ada 2 direktur. Nah, kalian bisa bikin isu hukum yang sederhana. Hanya satu potret, satu masalah atau 2 masalah. Tidak keseluruhan untuk melihat suatu perusahaan itu sehat atau tidak. Karena kalau mau lihat perusahaan itu sehat, dari yang tadi mulai pendirian, perizinan, aset, asuransi, sengketa, itu adalah legal audit lengkap yang dilakukan oleh HKSK yang terdaftar di OJK. Oke. Ini adalah susunan yang runtut, maka kalian bisa pakai fakta hukum, isu hukum, dasar hukum, analisa. Kemudian logika berpikir, saya selalu menekankan belajar dan asahlah argumentasi kalian. Karena logika itu ada di situ. Penyusunan legal opinion itu membutuhkan logika. Makanya saya bilang kalau ada yang bilang anak muda masih SMA, nggak mau masuk fakultas hukum hafalan. No, nggak ada fakultas hukum itu hafalan. Ya, mau ngapalin undang-undang sebanyak itu? Gila aja ya. Enggak. Yang dibutuhkan sarjana hukum itu adalah kalau saya logika dan bahasa.
Sekarang dunianya sudah sangat luas, transaksi kalian perlu bahasa yang tidak sekedar hanya bahasa Inggris. Nanti yang masih sudah punya anak, yang mau kuliah lagi, tolong disampaikan kalau Fakultas Hukum itu bukan hafalan ya. Kita logika dan bahasa itu sangat penting. Karena penyusunan legal opinion itu sangat menggambarkan logika berpikir dengan dasar hukumnya. Kemudian penggunaan bahasa yang tepat, bagaimana kalian harus bisa, karena tidak semua klien kita itu adalah orang hukum, maka istilah-istilah hukum itu menjadi suatu catatan. Bagaimana pembahasan seperti kita kalau ngomong, oh itu putusan yang ingkrah, halo orang non hukum tidak akan ngerti apa itu ingkrah, ya kan? Maka kalian bisa menambahkan di situ putusan yang telah berkekuatan hukum tetap misalnya. Jadi penggunaan bahasa itu amat sangat penting agar klien mampu memahami maksud kita sebagai seorang auditor. Yang terakhir, jangan cuma nyala-nyalain ini melanggar, ini salah gitu ya. Berikan solusi. Jadi solusinya, jalan keluarnya apa, sehingga solusi itu akan menjadi hasil akhir dari analisa terhadap permasalahan yang ada. Jadi kalau tadi minta, oke, ternyata ini tidak mendapatkan persetujuan komisaris, maka solusinya adalah mintakan dulu persetujuan komisaris. Oke, ternyata di perjanjian mandiri ada persetujuan harus mendapatkan persetujuan mandiri, maka solusinya adalah dapatkanlah persetujuan mandiri sebelum melakukan transaksi. Oke, terima kasih. Saya Rizania, itu kontak saya, itu nomor telepon saya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan sekarang, mumpung saya masih ada di sini. Saya kembalikan ke Yabel. Baik, terima kasih Bu Nia atas materi yang telah disampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Boleh. Permisi Bu, saya mau menanyakan tadi kan sebelumnya kita belajar di legal audit itu dia bersifat mengikat bahwa kalau kita melakukan kesalahan pada auditnya kita dimintakan pertanggungjawaban. Tapi apakah pada LO ini kita sebagai advokat bisa diminta pertanggungjawaban ketika kita salah? Jadi di HKSK audit dan opinion itu merupakan tanggung jawab kita semua, Mas. Jadi produk kita dua, audit satu bundle, opinion satu bundle. Dua-duanya tanggung jawab kita. Ketika terjadi memasukkan dokumen salah, itu menjadi tanggung jawab kita sampai 5 tahun ke depan. Makanya SOP-nya teman-teman yang lakukan audit, walaupun kalian bukan HKSK, satu perhatikan SOP-nya, satu dokumen kalian minta pernyataan dari direksi. Satu, bahwa dokumen yang kalian terima itu adalah dokumen yang benar dan sesuai dengan asli. Ya, kenapa? Karena kan kita tidak mungkin minta dokumen asli kan untuk kita periksa. Yang kita terima itu adalah dokumen copy. Kalau sekarang sudah ada soft copy. Tapi apakah kita tahu itu asli atau palsu? Kita nggak bisa tahu. Kita nggak punya kewajiban untuk melakukan pemeriksaan. Makanya ketika ternyata dokumen itu palsu, kita lindungi dengan surat pernyataan dari direksi. Coba saya tunjukkan bahwa nanti itu ada asumsi-asumsi di dalam ketika kita ketika kita membuat legal due diligence. Jadi kalau terhadap bertanggung jawab, iya, terhadap semua produk kita buat kita tetap bertanggung jawab. Nah ini ya, jadi nanti ada yang nama bagian ini kita buat, ini untuk perlindungannya seorang auditor, pengertian dan asumsi. Satu, dokumen yang kami periksa tunduk pada peraturan, meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya, sama sekali yang mungkin secara implisit dianggap termasuk di dalamnya. Kemudian dokumen ini diterima dari perseroan. Kita tidak berhak menerima dari pihak lain. Ya. Kemudian pernyataan disampaikan kepada kami, tanda tangan yang tertera sesuai asli dan ditandatangani oleh pihak yang Oke. Ya. Jadi laporan dan hasil ini disusun dengan pengertian dan asumsi. Oke, sudah. Kemudian dokumen yang kami periksa bla 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 bla. Tadi udah aku bacain sebenarnya.
Oke, laporan uji tuntas disebutkan di dalamnya. Jadi semua hal disebutkan di dalamnya. Dokumen kami terima dari perseroan. Kita nggak berhak menerima dokumen dari pihak yang lain. Jadi seluruh dokumen buat tanda terima. Jangan sampai ketika kita nggak terima dia bilang, loh saya kan sudah kasih ke konsultan hukum. Kenapa tidak dimasukkan sehingga analisa salah? Maka kita buat tanda terima. Terus di tanda terima itu sudah terima dokumen apa saja sebutkan, terus sebutkan kopi atau asli. Kenapa? Jangan sampai dia bilang dokumen aslinya masih disimpan nama kita padahal yang dia kasih ke kita adalah kopi. Itu adalah perlindungan kita, SOP yang harus kita taati. Kemudian tanda tangan yang tertera itu adalah sesuai dengan asli ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Ini untuk meminimalisir, ini untuk perlindungan kita. Karena apa? Kalau tadi pertanyaannya tanggung jawab, kita bertanggung jawab terhadap setiap produk yang kita keluarkan. Kemudian dokumen ditunjuk oleh pihak lain atau ditunjukkan. Nah, kalau kita menerima dokumen dari pihak lain, ya, maka itu sesuai yang ditunjukkan oleh perseroan atau pihak lainnya itu adalah otentik, ya, akta otentik. Kemudian sesuai dengan keadaan sebenarnya sama sekali tidak mengalami perubahan. Misalnya apa? Misalkan kita melakukan observasi langsung. Jadi yang ditunjukkan, yang kita lihat, yang ditunjukkan perseroan, jangan sampai tanahnya bukan tanah PT tersebut gitu ya. Jadi maka kita pakai sesuai dengan keadaan sebenarnya dan tidak mengalami perubahan. Jangan sampai hari ini kita lihat, oh iya itu tanah perseroan, masih atas nama perseroan, besoknya sudah dilangsungkan transaksi jual beli. Yang bandel-bandel gitu banyak ya. Jadi tolong diperhatikan, ini adalah asumsi yang harus kita masukkan di dalam audit. Jadi laporan ini semata-mata untuk kepentingannya siapa, dalam rangka apa. Ini contohnya. Ini contohnya ketika kita bicara tadi yang sudah panjang lebar kita diskusikan, nanti bentuk munculnya kayak gini nih. Organisasi ada pendirian, didirikan di mana, sebagai PT apa, notaris siapa. Kemudian, nah ini, kami belum terima berita negara. Kemudian ketika ternyata ada akte-akte, di dalam akte itu kan di bagian depan pasti ada disebutkan akte-akte sebelumnya, kita cek dari semua akte sebelumnya itu apakah ada yang belum kita terima. Kalau belum, kita sebutkan akte apa yang belum kita terima. Nah, modal dasar, kemudian nanti pada akhirnya kalian akan membuat tabel ya, seperti ini. Nah, seperti ini tabelnya. Kemudian, nah, susunan pengawas. Kenapa sih tadi saya harus panjang lebar nyebutin menjelaskan pentingnya pengurus dan pengawas, direktur dan komisaris ya. Karena itu harus kita minta dokumennya juga. Oke, silakan kalau ada mau yang tanya yang lain. Kakak, mungkin ada yang mau bertanya? Mungkin yang dari Zoom juga ada yang mau bertanya? Saya sudah memberikan penjelasannya. Saya sudah mau nanya. Oke, silakan Mas. Cek. Permisi Bu, saya mau bertanya perihal ini. Kan kebanyakan, belakangan ini itu sering bagian legal perusahaan maupun yang berhubungan dengan perizinan perusahaan itu terkena kasus, begitu Bu. Karena ada maksud tersembunyi dari corporate maupun dari pihak direksi. Nah, apakah kita sebagai legal auditor maupun advokat untuk memberikan legal opini tersebut memiliki perlindungan karena fakta yang disembunyikan oleh klien, begitu Bu, yang sebelumnya tidak kita ketahui sehingga bisa berujung pada terjadinya pidana, begitu Bu. Terima kasih. Iya, jadi seperti yang kita sampaikan tadi, tidak semua klien itu baik ya. Kadang-kadang dia butuh hanya legitimasi aja kepada advokat gitu. Nah, kalau yang model begitu itu kita butuh ketelitian, Mas. Jadi ketika Anda diminta untuk dokumen, cari opini, kasih opini, dokumennya nggak lengkap, ya sampaikan. Kalau misalnya kan kasih contoh, waris tadi, ya. Tapi ternyata tidak ada dokumen ahli warisnya siapa. Tidak ada dokumen agamanya apa. Tidak ada dokumen bahwa dia memang anak kandung, ya. Misalnya seperti itu. Maka ketepatan dokumen, terus ketepatan analisa itu kan bergantung dari dokumen. Dokumen tidak lengkap bisa beda
analisa. Dokumen yang salah bisa beda analisa. Makanya ketika itu terjadi satu, buatlah list dokumen. Permintaan list dokumen. Oke, kamu minta bikin permintaan. Dah. Setelah sudah bikin permintaan, dari dokumen yang kamu minta, apa yang dilengkapi sama mereka? Apa yang mereka berikan? Kalau ternyata dokumen itu tidak lengkap dan kamu tidak bisa memberikan opini, katakan saja kamu memang tidak bisa memberikan opini. Contohnya apa? Ketika tidak bisa dipastikan agamanya apa tadi. Padahal basic kalau kita ngomong waris harus tahu agamanya. Oke. Terus kalau ternyata memang masih dimungkinkan untuk bisa membuat itu, oke, tahu agamanya. Tapi kamu tidak tahu bahwa ternyata disembunyikan ternyata dia punya anak luar nikah misalnya. Kalau non-muslim, anak luar nikah itu bisa mendapatkan dengan syarat-syarat tertentu. Ya kan? Tapi dia tidak membuka itu. Makanya masukkanlah asumsi di dalam opinimu tadi. Yang tadi saya sampaikan. Sehingga kalau misal itu adalah bentuk perlindungan. Ketika ternyata opini kita berbeda karena ketidakterbukaan dari klien, maka itu bukan menjadi kesalahan kita. Tapi karena dia tidak terbuka. Makanya tadi ketika saya menyampaikan penguasaan materi itu ada satu interview, dua dokumen, tiga observasi. Kalau ternyata di interviewnya sudah ngomong punya anak luar nikah, maka kamu mintalah dokumen anak luar nikah tersebut. Kalau ternyata di dalam interview ngomong kalau ada beda agama, maka mintalah dokumen yang mana yang beda agama. Kesesuaian antara interview, dokumen, dan observasi, kemudian penguasaan dasar hukum, itu menjadi kekuatan ketika kita melakukan audit dan memberikan opini. Gitu. Jadi kalau memang kamu merasa curiga dan kamu nggak nyaman ada dokumen dan kamu merasa ini tidak bisa, itu adalah kunci, saya selalu bilang ada kunci yang memang itu utama, ya silakan tolak saja untuk pekerjaan yang seperti itu. Karena sudah tidak terbuka dari awal karena itu beresiko di kita. Kalau di OJK itu sampai nanti bisa pencabutan lisensi. Kalau sudah pencabutan lisensi kita nggak bisa kerja. Tapi kalau memang ternyata ketidaktahuan, maka lindungilah diri kalian dari satu, list permintaan dokumen, dua, list penerimaan dokumen, tiga, pernyataan bahwa dokumen yang diberikan itu adalah benar, asli dan benar, sesuai dengan asli. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Yobel. Saya kira cukup ya teman-teman buat materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Bu Nia atas materi yang luar biasa yang telah disampaikan. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah aktif menghidupkan suasana materi kita pada hari ini. Dan karena ini hari terakhir, saya juga sebagai moderator hari ini juga hari terakhir, jadi saya selaku moderator juga mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan saya selama saya menjadi moderator. Sebelum mengakhiri, boleh nggak aku kasih pantun bentar aja? Tapi ngomongnya nggak cakep ya. Oke? Baik. Siang hari makan kuaci. Makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian sesi hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Yobelin, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh maju ke depan ya teman-teman untuk foto bersama dulu.